Cici and Mama channel. Teman-teman, hari ini kita lagi ada di satu makanan yang cukup enak, bukan endorse ya, tapi memang murah. Dan sebenarnya Mama kesini buat ngasih nasihat loh sama Mama. Nah, jadi Bang, Mama cuma mau bilang, kamu tahu nggak apa aja Mama suka suruh berdoa nggak? Ya, kalau berdoa apa aja nih doanya? Apa aja yang diminta sama Tuhan? Terus? Oke. Tapi abang tahu nggak sih yang sebenarnya perlu kita minta dalam doa setiap hari? Apa yang paling penting kita minta dalam doa setiap hari? Jadi yang perlu kita minta dalam doa setiap hari itu ada 3. Ya, yang pertama, oke. Mama juga pray dulu ya, Mama juga. Oke, back to topic. Kira-kira apa yang perlu diminta dalam doa? Yang pertama apa? Hikmat. Karena abang tahu nggak? Pada dasarnya Tuhan itu kasih kepandaian sama semua orang. Kamu pinter, Mama pinter, kesannya Mama sombong lagi. Papa pinter, Opung pinter, semua pinter, Kevin pinter, semuanya pinter. Tapi kalau hikmat itu cuma bisa didapat karena apa? Doa. Bukan. Hikmat itu benar kita minta dalam doa, tapi hikmat itu hanya bisa didapat oleh karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemurahannya untuk memberikan hikmat kepada manusia, kepada anak-anak yang minta kepada Tuhan dalam doa. Oke. Jadi yang perlu kita minta pertama kali pada saat berdoa, baik itu doa tidur maupun berdoa bangun pagi adalah hikmat. Karena dengan adanya hikmat kita bisa menyelesaikan semua masalah. Baik itu yang misalnya masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan. Mungkin kalau misalnya kayak matematika, bahasa Indonesia, kamu bisa menyelesaikan soal-soal ulangan, ujian gitu ya. Itu karena mungkin karena kamu baca buku ya kan. Tapi kadang-kadang ada juga kalau di kehidupan nyata, di kehidupan real ada masalah-masalah yang itu nggak bisa diselesaikan dengan textbook, artinya nggak bisa diselesaikan dengan buku teori aja. Itu perlu hikmat dari Tuhan supaya apalagi yang misalnya masalah itu berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, misalnya kayak permasalahan Pio misalnya sama temen gitu ya, ada temen yang ledek. Nah kalau mau ikut emosi kan abang pasti parah, abang pasti pukul. Tapi kalau Tuhan sudah kasih hikmat, Pio akan bisa melawan teman Pio dengan kata-kata, dengan nasihat, sehingga temannya Pio itu dengar-dengaran sama Pio. Itu jadi abang fungsinya hikmat tuh di situ. Tuh. Terus yang kedua yang perlu diminta dalam doa apa? Sambil makan ya teman-teman. Apa? Ya, betul. Kesehatan. Yang paling penting dalam hidup itu adalah kesehatan. Karena apa? Sebanyak apapun uang yang kita punya, seberapa banyak pun uang yang kita kumpulkan dan kita cari, tapi kalau Tuhan sudah kasih penyakit, semua uang itu bisa hilang, jadi nggak ada artinya itu uang. Contohnya ingat nggak waktu kita COVID? Waktu kita kena COVID, tahun 2000 berapa itu bang? 2020 ya? Tahun 2020 kita kena COVID, semua pada nyumbangin uang kan? Tapi apa gunanya uangnya? Karena kita nggak bisa keluar juga untuk beli makanan atau beli minuman ya kan? Atau beli apapun yang kita suka, walaupun ada uang, ya kan? Terus, walaupun kita ada uang,
ketika kita sakit kita nggak bisa kerja. Kalau kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa menghasilkan uang. Jadi yang perlu kita minta sama Tuhan adalah kesehatan, karena kesehatan itu jauh lebih mahal daripada uang. Terus yang ketiga apa, Bang? Yang ketiga, keselamatan. Tahu keselamatan? Jadi minta perlindungan Tuhan supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, baru dari halangan ya. Halangan itu misalnya kita ada di jalan, terus tiba-tiba perlu cepet ke kantor untuk rapat atau apa, tapi tiba-tiba ban motor kempes. Nah itu halangan. Jadi minta dijauhkan dari halangan, mara bahaya, petaka, juga celaka. Bisa aja kan kalau misalnya kita lagi di jalan terus tiba-tiba ada pengemudi truk yang mabuk, akhirnya kita banting setir terus kita masuk jurang. Nah itu fungsinya kita berdoa tiap pagi sebelum melakukan aktivitas, minta diberikan keselamatan. Jadi apa aja Bang yang perlu kita minta sama Tuhan dalam doa? Betul sekali, pinter anak mama surat ya. Good job. Nah, by the way kalau kalian mau makan, nih lihat porsinya banyak dan di sini porsinya kita bisa tambah nasi, bisa tambah minum ya dengan free, dan harga satu paketnya cuma berapa Bang? 15.000. Kalau yang mau tahu tempatnya boleh taruh di kolom komentar. Terus Bang, yang keempat apa? Betul, sukacita dengan damai sejahtera. Kenapa kita perlu minta sukacita dan damai sejahtera? Betul. Jadi biar ketika kita ada masalah, seberat apapun masalah yang kita hadapin, kita nggak cepet ngeluh, kita nggak cepet nangis, kita nggak gampang menjudge orang. Jadi kita akan selalu dalam keadaan tenang. Dan kalau kita punya damai sejahtera dan sukacita, kita akan dijauhkan dari pikiran untuk bunuh diri dan menyakiti orang lain. Jadi itu yang keempat, kita perlu merasakan damai dan sukacita. Nah kalau orang yang nggak punya damai sejahtera dan sukacita, itu misalnya kalau pas dia lagi nggak ada uang, dia akan marah-marah dan sembarang gitu ya. Terus bisa pukulin anaknya. Terus kalau dia nggak ada damai sejahtera dan sukacita, dia juga bisa mungkin putus dari pacarnya, terus misalnya diselingkuhin gitu, berpikiran mau bunuh diri gitu. Atau misalnya ada persoalan di kampus yang nggak bisa diselesaikan. Banyak tuh orang-orang yang pinter, tapi karena nggak punya damai sejahtera dan sukacita, akhirnya karena nggak bisa menyelesaikan masalah atau dapat marah atau dimarahin sama dosennya, akhirnya dia berpikiran pendek dan bunuh diri. Jadi kita perlu minta yang namanya damai sejahtera dan sukacita supaya setiap kali kita ada persoalan, kita selalu hidup dalam ketenangan dan fokus untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir apa Bang? Yang kelima itu kasih. Kenapa kita perlu kasih? Tuh, dan kita tidak dendam. Karena di dalam hukum Taurat itu berapa Bang? Kasihilah. Terus? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hukum Taurat berapa? Iya. Ada. Jangan mengingini milik sesama. Ya, pintar. Berarti kasihilah sesama manusia seperti diri kamu mengasihi dirimu sendiri.
Itu ada di dalam firman ya. Tapi dia bentuk kasih itu ada banyak, termasuk salah satunya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Itu bentuk kita mengasihi orang lain. Dan kenapa kita perlu minta kasih kepada Tuhan? Supaya ketika ada orang yang menyakiti kita, kita tidak menyakiti orang itu kembali. Jadi kita tidak dendam, kita tidak berniat untuk mencelakakan orang lain. Karena kalau kita punya pikiran untuk mencelakakan orang lain, itu Tuhan akan marah. Ada hukum apa bang di dalam Kristen? Hukum tabur tuai. Jadi kalau kita ingin diperlakukan orang baik, kita harus bersikap baik pada orang lain. Tetapi ketika orang lain berbuat tidak baik sama kita harus minta kekuatan sama Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan. Oke, pintar. Good job. Oke deh guys, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton video Munci dan Mama kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye bye.